Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam keberagaman buat kita semua. Saatnya mudah prestasi. Baik teman-teman semuanya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Izar Ivan Permana. Aku adalah mahasiswa semester 1 Prodi Bisnis Digital di Universitas Satya Akademika. Nah, di sini aku bakalan bahas soal bekerja di lingkungan perusahaan dengan berbagai teknologi. Baik teman-teman, perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk menggunakan sistem informasi dalam mendukung aktivitas kerja. Kondisi ini menuntut sumber daya manusia yang memiliki pemahaman teknologi dan kesiapan karir. Industri teknologi menawarkan banyak peluang kerja, namun persaingan yang ketat membuat keterampilan dan sertifikasi menjadi penting. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem sertifikasi serta perencanaan karir diperlukan agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja. Nah, industri teknologi. Industri teknologi adalah sektor yang bergerak dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan manusia dan bisnis. Industri ini berkembang sangat cepat dan berperan penting dalam dunia kerja modern. Contoh industri teknologi itu ada teknologi informasi, IT, terus ada perangkat lunak, software, aplikasi-aplikasi itu di situ letaknya. Terus perangkat keras, hardware seperti keyboard, monitor, mouse, itu adalah perangkat keras. Baru juga ada telekomunikasi dan startup digital, aplikasi e-komersial dan juga fintech. Nah, perusahaan di industri ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi analisis dan juga inovasi tentunya. Sistem informasi di perusahaan. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola data dan informasi agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Fungsi sistem informasi di perusahaan mengolah data menjadi informasi, membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi kerja, dan juga mendukung operasional perusahaan. Contoh sistem informasi ada seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen. Dengan sistem informasi, pengerjaan menjadi lebih terstruktur dan cepat. Karir di bidang teknologi. Nah, bidang teknologi menawarkan banyak peluang karir dan jenjang yang jelas dan prospek yang baik bagi karyawan-karyawan yang memenuhi syarat. Contoh karir di bidang teknologi seperti programmer dan software developer. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan teman-teman, karena untuk aplikasi-aplikasi mereka lah yang menjaga keamanan atau menjaga kestabilan dalam aplikasi tersebut. Dan juga ada data analis. Nah, mereka yang menganalisis berbagai perubahan atau berbagai dampak yang terjadi pada software tersebut atau aplikasi tersebut, seperti perubahan pada jumlah pemakaiannya, jumlah yang menginstalnya, jumlah yang menginstalnya. Itu adalah data analis dan sistem analis. Sistem analis ini berfungsi bekerja sama dengan data analis tersebut, teman-teman. Dan juga ada IT support. IT support ini membantu mencari kesalahan, membantu menjelaskan dan membantu menyiapkan software tersebut. Nah, network administrator. Nah, network administrator ini bisa kita bilang seperti kasir ya teman-teman. Dan juga ada UI UX designer. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk apa? Karena aplikasi itu harus memiliki daya tarik. Daya tariknya bisa dari penggunaan, bisa dari software, atau dari bentukan atau dari desainnya
atau dari wujudnya. Nah, itulah maka penting kenapa desain UI UX ini sangat dipentingkan. Dan karir di bidang teknologi membutuhkan kemampuan teknis, kemampuan berpikir logis, serta kemampuan untuk terus belajar. Mereka harus memiliki inovasi-inovasi baru untuk kedepannya, karena ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya, sertifikasi teknologi. Sertifikasi teknologi adalah bukti resmi bahwa seseorang memiliki kompetensi tertentu di bidang teknologi. Manfaat sertifikasi teknologi itu kenapa? Ya, meningkatkan nilai jual di dunia kerja, membuktikan keahlian secara profesional, membantu promosi dan pengembangan karir, dan diakui oleh perusahaan. Nah, sertifikasi dapat menjadi pendukung penting selain ijazah. Selanjutnya ada contoh sertifikasi teknologi teman-teman, seperti Microsoft Certification, Cisco atau CCNA, ada Google IT Support, ada AWS Cloud Certification, dan juga sertifikasi keamanan jaringan dan data. Pencarian kerja dan perencanaan karir. Pencarian kerja adalah proses mencari dan melamar pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan. Perencanaan karir adalah langkah merencanakan tujuan karir sejak dini. Langkah pencarian kerja itu ada seperti menyiapkan CV dan surat lamaran, mencari informasi lowongan kerja, mengikuti tes dan wawancara, dan juga membangun portofolio. Nah, yang kelima ini sangat penting ya teman-teman, portofolio. Jadi ketika kita sudah menyiapkan yang keempat ya, membangun portofolio. Jadi ketika kita sudah menyiapkan CV dan surat lamaran, mencari informasi lowongan kerja, terus mengikuti tes dan wawancara, ini juga butuh. Tapi tiga ini akan hilang, akan tidak berguna ketika membangun portofolio. Ketika kalian portofolio itu tidak memiliki portofolio sama sekali, atau hanya memiliki beberapa portofolio yang tidak memiliki nilai tinggi. Nah, itu adalah kendala di saat kalian melamar kerja. Bisa saja kalian bersaing dengan ketat dengan calon-calon karyawan yang lain yang memiliki portofolio yang banyak dan portofolio yang layak. Mereka begitu bisa 90% memenangkan dan mendapatkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada perencanaan karir, meliputi seperti menentukan minat dan bakat, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, mengikuti pelatihan atau sertifikasi, dan juga menetapkan tujuan karir jangka pendek dan panjang. Perencanaan kerja yang baik membantu seseorang lebih siap memasuki dunia kerja. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, bekerja di lingkungan perusahaan, khususnya di industri teknologi, membutuhkan pemahaman tentang sistem informasi, kesiapan karir, dan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi. Dengan perencanaan karir yang matang, seseorang dapat lebih mudah bersaing dan berkembang di dunia kerja. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan dan ada kata-kata yang kurang pantas, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.